Jika AI ini bocor ke publik, internet bisa runtuh. Ini bukan clickbait, karena AI ini telah menemukan ribuan celah keamanan di hampir semua sistem yang kita gunakan setiap hari. Dan yang lebih gila lagi, perusahaan yang membuatnya sendiri takut untuk merilisnya ke publik. Mereka menyembunyikan AI ini dari publik bukan karena belum siap, tapi karena terlalu berbahaya. Namanya Claude Mythos, dan ini mungkin AI paling berbahaya yang pernah dibuat manusia. Apa itu Claude Mythos? Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan AI bernama Anthropic membuat model AI baru, yaitu Claude Mythos. Awalnya, ini hanya eksperimen. Tujuannya sederhana, yaitu untuk membantu menemukan bug dan meningkatkan keamanan cyber. Tapi yang terjadi justru di luar ekspektasi. AI ini tidak hanya bisa menemukan bug kecil, tapi juga menemukan ribuan celah kritis dari sistem yang kita anggap aman selama ini. Claude Mythos bukan sekedar AI biasa. Dia bisa menganalisis sistem kompleks, memahami struktur keamanan, dan menemukan cara untuk menembusnya. Bahkan dalam beberapa kasus, AI ini mampu membuat rangkaian serangan sendiri, step by step, seperti seorang hacker profesional, tapi jauh lebih cepat. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, AI ini bisa melakukan semua itu tanpa bantuan manusia. Ini adalah model AI paling canggih yang pernah dibuat Anthropic. Lebih pintar dari Claude Opus 4.6 dan lebih tajam dari GPT 5.4. Dan kemampuannya bukan sekedar lebih baik 10-20%, tapi benar-benar signifikan. Pada tes kemampuan coding, Mythos mencapai angka 93,9%, sementara Opus 4.6 hanya 80,8%. Pada Olimpiade Matematika, Mythos memiliki skor 97,6%, sementara Opus 4.6 hanya 42,3%. Dan yang lebih gila lagi, pada tes tantangan cyber security, Mythos mencapai angka sempurna, yaitu 100%, dan tidak ada model lain yang mendekatinya. Tapi angka benchmark ini hanya puncak dari gunung es. Yang sebenarnya membuat para peneliti Anthropic khawatir adalah apa yang terjadi ketika Mythos diberikan tugas di dunia nyata. Kenapa Claude Mythos berbahaya? Internet yang kita gunakan setiap hari sebenarnya rapuh. Setiap aplikasi, website, bahkan sistem operasi punya celah keamanan. Selama ini, celah itu ditemukan oleh manusia. Masalahnya, manusia punya keterbatasan. Sekarang, ada Claude Mythos yang bisa menemukan semua celah itu lebih cepat dan lebih dalam. Bahkan celah yang tidak pernah ditemukan manusia selama puluhan tahun. Dalam pengujian internal, peneliti menempatkan versi awal Mythos di dalam sandbox environment yang sangat terisolasi. Kemudian diminta keluar dari mode sandbox tersebut, dan dia melakukannya. Dia mengembangkan exploit multi-step untuk mendapatkan akses internet luas dari sistem yang seharusnya hanya bisa mengakses beberapa layanan tertentu. Lalu dia mengirimkan email notifikasi ke peneliti yang menjalankan evaluasi tersebut. Peneliti itu menerima email tersebut ketika makan sandwich di taman. Tapi, ini bagian yang bikin merinding. Dalam upaya yang tidak diminta untuk membuktikan kesuksesannya, Mythos memposting detail tentang exploitnya ke beberapa website yang sulit ditemukan, tapi secara teknis terbuka untuk publik. Tidak ada yang membypass safety protokolnya. Dia hanya melihat keluar dari sandbox sebagai sebuah masalah yang harus dipecahkan secara menyeluruh. Tidak hanya itu, Mythos juga menemukan bug yang tidak pernah ditemukan manusia selama 27 tahun pada OpenBSD. Yaitu sistem operasi yang reputasinya sebagai sistem operasi paling aman di dunia. Mythos menemukan cara untuk meremote crash mesin manapun yang menjalankan sistem operasi tersebut hanya dengan terhubung. Selain itu, Mythos juga menemukan bug yang tidak pernah ditemukan manusia selama 16 tahun pada FFmpeg. Padahal, ini paling banyak digunakan software video untuk encode dan decode video. Alat penguji otomatis telah menguji kode ini sebanyak 5 juta kali, tapi tidak pernah menemukan masalahnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Mythos juga menemukan beberapa bug yang dirangkai menjadi satu serangan pada Linux kernel, yaitu software yang menjalankan mayoritas server di dunia. Ini memungkinkan orang biasa memiliki kontrol penuh root server dari jarak jauh. Dan ini baru 1% dari apa yang ditemukan. Kenapa Claude Mythos tidak dirilis ke publik? Sampai di titik ini, semuanya berubah. Anthropic menyadari satu hal penting. AI ini terlalu kuat untuk dilepas ke publik. Karena jika jatuh ke tangan yang salah,
AI ini bisa digunakan untuk membobol sistem, mengakses data, bahkan melumpuhkan infrastruktur digital. Untuk pertama kalinya, AI tidak dirilis ke publik, bukan karena belum siap, tapi karena terlalu berbahaya. Tapi, daripada merilisnya ke publik, Anthropic meluncurkan Project Glasswing, yaitu inisiatif pertahanan cyber security yang menggabungkan lebih dari 40 organisasi seperti AWS, Apple, Microsoft, Google, Nvidia, CrowdStrike, Linux Foundation, dan masih banyak lagi. Anthropic berkomitmen untuk memberikan $100 juta dalam usage credit untuk partner Project Glasswing, $2,5 juta dalam bentuk donasi untuk Open Source Security Foundation, dan $1,5 juta donasi untuk Apache Software Foundation. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menggunakan mitos eksklusif untuk tujuan defensif. Temukan dan perbaiki bug sebelum hacker melakukannya. Lalu, apa artinya bagi kita? Jika Cloud Mythos bisa menemukan bug yang tidak pernah ditemukan manusia selama 27 tahun di OpenBSD, di mana ini merupakan sistem operasi yang reputasinya terkenal paling aman di dunia, itu artinya tidak ada sistem yang aman. Cloud Mythos memiliki kemampuan luar biasa. AI ini bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan sistem jika ada di tangan yang tepat. Tapi, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa meruntuhkan internet. Anda yang menonton video ini mungkin tidak semuanya adalah programmer. Mungkin Anda hanya orang biasa yang suka aktif di sosial media. Dan mungkin Anda tidak bisa membayangkan seperti apa jika internet runtuh. Tapi terlepas dari itu, ini saja telah menimbulkan kesenjangan antara perusahaan besar dengan individu. Perusahaan besar, terutama yang tergabung ke dalam Project Glasswing, punya kemampuan untuk mengamankan sistem mereka dengan bantuan Cloud Mythos. Tapi, bagi kita yang membangun sistem secara individu atau perusahaan kecil tidak punya kemampuan tersebut. Ini membuat kita berada di posisi yang rentan dan hanya berharap Cloud Mythos tidak bocor ke publik.